agama Islam muncul pada abad ke-7 di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Pada masa itu Mekah merupakan pusat perdagangan tempat berkumpulnya berbagai orang, termasuk mereka dari agama Yahudi dan Kristen. Di tengah Mekah terdapat bangunan berbentuk kubus yang dikenal sebagai Ka'bah. Menurut tradisi Muslim, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah satu Tuhan, Allah. Namun pada abad ke-7, Ka'bah telah berubah menjadi situs ziarah utama di mana berbagai berhala Arab dihormati. Pesan monoteistik Nabi Ibrahim beberapa abad sebelumnya sirna di tanah ini. Kebanyakan penduduknya tenggelam dalam kemusyrikan dan kekufuran. Tetapi, sebagian penduduk Mekah menolak penyembahan berhala. Yang menonjol di antara mereka adalah Muhammad, putra Abdullah yang di kota dikenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Muhammad lahir dalam keluarga yang oleh Al-Quran disebut dengan kaum Hanif atau Hunafa, yakni mereka yang berpegang teguh pada agama Ibrahim. Pada tahun 610 di usia 40 tahun, Muhammad sedang uslah, yakni menarik diri dari keramaian, di Gua Hira selama bulan Ramadan. Ketika dia diriwayatkan telah didatangi oleh malaikat Jibril, yang memerintahkannya untuk membaca. "Iqra, bacalah," kata Jibril. Melalui Jibril, Allah mewahyukan kata-kata yang menurut Muhammad telah tertulis di hatinya. Wahyu ini terus turun secara bertahap selama 23 tahun. Hingga akhirnya dengan bantuan sahabat-sahabatnya dikumpulkan menjadi mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran yang disebut Al-Quran. Doktrin utama Islam menyatakan bahwa Tuhan itu Esa, berkebalikan dengan dasar politistik agama Arab abad ke-7. Islam juga mengkritik kesenjangan ekonomi masyarakat, menyerukan keadilan sosial dan khususnya kepedulian terhadap kaum papa dan anak yatim, sembari mengingatkan orang-orang bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah atas tindakan mereka. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai yang terbaru dan terakhir dalam garis panjang wahyu dari Tuhan kepada manusia, sambil secara eksplisit menegaskan kebenaran Taurat, Mazmur, dan Injil. Dalam Islam setidaknya ada dua rukun penting, yakni rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, hari akhir, dan qada-qadar. Sementara rukun Islam meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Al-Quran menyatakan bahwa pesan tauhid bersifat universal, karena Allah telah mengutus rasul-rasul pada setiap bangsa dan umat. Menurut hadis, keseluruhan jumlah nabi adalah 124.000. Dalam Al-Quran, Muhammad dan para pengikutnya, serta para nabi sebelumnya dan para pengikut mereka, semuanya disebut Muslim. Sebuah kata yang secara harfiah berarti orang yang berserah diri pada Tuhan. Kata Islam sendiri memiliki akar kata yang sama dengan kata salam yang berarti damai. Karena itu Islam sejatinya adalah agama damai yang membuat pemeluknya mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Hal ini juga senada dengan arti kata iman yang berasal dari kata al-amu yang berarti aman. Sehingga bila mana seseorang meyakini Allah, maka dia akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, aman dari kegelisahan dunia dan ancaman di akhirat. Dan karena keimanan itu pula seharusnya dia memberikan rasa aman pada selainnya. Muhammad memulai misi kenabiannya dengan mengajar sekelompok kecil pengikutnya di Mekah. Tetapi, tak lama kemudian ia dikucilkan oleh bangsawan Mekah yang tidak mau berpisah dengan tradisi nenek moyang mereka. Pada tahun 622, karena menghadapi penganiayaan berat, Muhammad hijrah dari Mekah ke kota Yatsrib, yang sekarang dikenal dengan Madinah. Di Madinah, Muhammad mampu mengatur pengikutnya menjadi komunitas untuk pertama kalinya. Pada tahun 630, Nabi Muhammad memimpin ribuan umat muslim dari Madinah menuju Makkah yang saat itu masih dikuasai kaum Quraisy. Tujuan Nabi tak lain adalah untuk membebaskan kota Makkah dari kekuasaan Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Masyarakat Makkah yang sedang tak siap dan ketakutan melihat banyaknya umat muslim yang datang, akhirnya menyerahkan diri secara damai pada Nabi dan memeluk Islam. Nabi mengampuni mereka tanpa mencurigai keislaman mereka. Sebagian sahabat mengusulkan agar Nabi tidak memaafkan mereka yang berlaku jahat. Tapi beliau menjawab, "Saya tidak diutus untuk mengutuk, tetapi saya diutus sebagai dai dan rahmat. Ya Allah, tunjukilah kaumku sebab mereka tidak memahami." Nabi Muhammad merealisasikan akhlak agung dan cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang Al-Quran sebut sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan indah, yang sejak saat itu berusaha untuk ditiru oleh umat Islam hingga saat ini. Ketika Nabi Muhammad meninggal pada tahun 632, ada perbedaan pendapat antar para sahabatnya tentang suksesi dan sifat otoritas politik dan spiritual.
Dalam perjalanan waktu, hal ini menyebabkan perpecahan antara apa yang hari ini kita kenal dengan Sunni dan Syiah. Kendati kedua mazhab ini berbeda, tapi semuanya berasal dan menyatu pada batang yang sama yang tumbuh dari akar-akar yang sama. Keduanya sudah mewarnai peradaban Islam berabad-abad lamanya. Dari keduanya telah lahir pemikir-pemikir dan karya-karya hebat yang tak jarang berpengaruh hingga di luar penganut agama Islam.